Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hikmah Rahman. Saya dari kelas 1D. Saya ingin mempresentasikan tugas 4 mata kuliah psikologi dengan materi perkembangan anak selama prasekolah. Perkembangan anak masa sekolah dasar. Dalam kacamata psikologi, perkembangan dapat diartikan sebagai proses perubahan kuantitatif dan kualitatif individu dalam rentang kehidupannya, mulai dari masa konsepsi, bayi, anak-anak, masa remaja sampai dengan dewasa. Dalam Kamus Psikologi, Chaplin menjabarkan perkembangan sebagai perubahan yang terjadi pada organisme dari lahir sampai mati. Adanya pertumbuhan dan perubahan integrasi jasmani ke dalam fungsional dan munculnya kedewasaan. Periode usia antara 6 sampai 12 tahun merupakan masa peralihan dari prasekolah ke masa sekolah dasar. Masa ini juga dikenal dengan masa peralihan dari kanak-kanak awal ke masa kanak-kanak akhir, sampai menjelang masa pra-pubertas. Pada umumnya setelah mencapai usia 6 tahun, perkembangan jasmani dan rohani telah semakin sempurna, pertumbuhan fisik berkembang pesat, dan kondisi kesehatannya pun semakin baik. Artinya, anak menjadi lebih tahan terhadap berbagai situasi yang dapat menyebabkan terganggunya kesehatan mereka. Dengan kita mengetahui tugas perkembangan anak sesuai dengan usianya, maka sebagai orang tua maupun guru dapat memenuhi kebutuhan apa yang diperlukan dalam setiap perkembangannya agar tidak terjadi penyimpangan perilaku. Karakteristik perkembangan anak sekolah dasar. Karakteristik anak usia SD adalah senang bermain, senang bergerak, senang bekerja dalam kelompok, serta senang merasakan atau melakukan sesuatu secara langsung. Oleh karena itu, guru hendaknya mengembangkan pembelajaran yang mengandung unsur permainan, memungkinkan siswa berpindah atau bergerak dan bekerja dalam kelompok, serta memberikan kesempatan kepada siswa untuk terlibat langsung dalam pembelajaran. Ada dua faktor yang mempengaruhi perkembangan, yaitu ada faktor keturunan dan faktor lingkungan. Faktor keturunan merupakan segala ciri khas, sifat dan kemampuan yang dimiliki individu dari kelahirannya dan diterima dari orang tua. Faktor lingkungan yang menentukan apakah potensi-potensi yang diturunkan melalui genetik akan teraktualisasi secara optimal atau tidak. Perkembangan anak masa sekolah menengah pertama. Sekolah menengah pertama atau SMP merupakan tingkat pendidikan dasar secara formal setelah melalui tingkat sekolah dasar. Pada umumnya peserta tingkat pendidikan ini berusia 12 hingga 15 tahun, di mana pada usia tersebut anak sudah bisa disebut sebagai remaja. Santrok mengatakan bahwa remaja merupakan suatu masa transisi, yakni perpindahan dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa. Remaja memiliki peran yang sangat penting dalam pencapaian cita-cita bangsa di masa yang akan datang. Oleh karena itu, sangatlah penting adanya pendidikan untuk usia remaja tersebut. Menurut dua ahli ini mengatakan bahwa terjadinya masa peralihan dari masa kanak-kanak ke masa remaja adalah kompleks multidimensi. Hal tersebut melibatkan perubahan dari banyak aspek yang berbeda dari kehidupan individu. Remaja seharusnya mampu menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi pada masa puber, sehingga remaja mencapai kepuasan terhadap diri dan lingkungan. Remaja puberitas mengalami perubahan dan perkembangan secara fisik, kognitif, dan sosial emosinya, sehingga remaja mulai menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut. Ada dua perubahan yang terjadi selama masa remaja. Yang pertama, ciri fisik biologis. Pada saat seorang anak memasuki masa puberitas yang ditandai dengan menstruasi pertama pada remaja perempuan dan perubahan suara pada remaja laki-laki. Saat itu, secara biologis remaja mengalami perubahan yang sangat besar. Puberitas menjadikan seorang anak tiba-tiba memiliki kemampuan untuk berproduksi. Yang kedua, ciri psikologis. Secara umum dari sisi psikologis, seorang remaja memiliki beberapa ciri sebagai berikut, yaitu kegelisahan, pertentangan menghayal, aktivitas kelompok, dan yang terakhir keinginan mencoba segala sesuatu. Karakteristik perkembangan masa sekolah menengah pertama. Yang pertama, terjadinya ketidakseimbangan proporsi tinggi dan berat badan. Yang kedua, mulai timbulnya ciri-ciri seks sekunder.
Yang ketiga, kecenderungan ambivalensi antara keinginan menyendiri dengan keinginan bergaul, serta keinginan untuk bebas dari dominasi dengan kebutuhan bimbingan dan bantuan dari orang tua. Yang keempat, senang membandingkan kaedah-kaedah, nilai-nilai etika atau norma dengan kenyataan yang terjadi dalam kehidupan orang dewasa. Yang kelima, mulai mempertanyakan secara skeptis mengenai eksistensi dan sifat kemurahan keadilan Tuhan. Yang terakhir, reaksi dan ekspresi emosi masih labil. Perkembangan anak masa sekolah menengah atas. Siswa SMA tergolong ke anak remaja memiliki rentang usia 15-18 tahun. Menurut Erikson, masa remaja merupakan masa perkembangan identiti. Identitas diri ini mencakup antara lain pendidikan, karir, dan sebagainya. Identiti merupakan focal point dari pengalaman remaja karena semua krisis normatif yang sebelumnya telah memberikan kontribusi kepada perkembangan identitas ini. Erikson juga memandang pengalaman hidup remaja berada dalam keadaan moratorium, yaitu suatu periode saat remaja diharapkan mampu mempersiapkan dirinya untuk masa depan dan mampu menjawab pertanyaan siapa saya. Keating mengatakan perkembangan kognitif remaja dalam pandangan Jean Piaget merupakan periode terakhir dalam tahapan pertumbuhan operasi formal. Pada periode ini, idealnya remaja sudah mampu memikirkan masa depan dan membuat perencanaan serta mengeksplorasi berbagai kemungkinan untuk mencapainya. Para remaja tidak lagi menerima informasi apa adanya, tetapi mereka akan memproses informasi itu serta mengadaptasikannya dengan pemikiran mereka sendiri. Mereka juga mampu mengintegrasikan pengalaman masa lalu dan sekarang untuk ditransformasikan menjadi konklusi, prediksi, dan rencana untuk masa depan. Perkembangan karakteristik dari siswa SMA, yaitu ada perkembangan fisik, perkembangan kognitif, perkembangan identitas diri, perkembangan emosional, perkembangan moral, dan terakhir perkembangan kepribadian. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.